Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Merlin di Impact Kids hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh dengar akan suara Tuhan, peka akan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah juga Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan kita hari ini adik-adik adalah harta di surga. Menurut adik-adik, kalau berbicara soal harta, kira-kira apa nih dalam pikiran adik-adik? Wah, biasanya ya kalau kita berbicara soal harta, artinya biasanya itu wah udah banyak uangnya, atau punya rumah bagus, mobilnya mewah, perhiasan mungkin, atau uangnya banyak. Nah, tapi ini dikatakan bahwa harta yang ada di surga. Kira-kira apa ya adik-adik? Yuk mari kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wah, adik-adik, ternyata harta yang dimaksud dalam renungan kita hari ini adalah bukan harta yang seperti banyak uangnya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, bajunya bagus. Bukan itu adik-adik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah harta yang kita kumpulkan di surga. Nah, dikatakan bahwa kita harus berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, ternyata adik-adik berbuat baik itu harus kita lakukan, dan itu adalah perintah Tuhan. Menolong orang lain itu harus kita lakukan, karena itu juga adalah perintah Tuhan. Sebab yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bukan uang kita yang harus banyak banget. Boleh sih uang banyak, tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan adik-adik. Uang kita boleh banyak, tapi dipakai untuk menolong orang. Rumah kita boleh bagus, boleh banget, tapi bisa nggak itu kita pakai untuk menolong orang? Kita pakai untuk berbuat baik. Apa yang kita miliki di dunia ini kita pakai untuk berbuat baik dan menolong orang. Yuk adik-adik buka lagi nih Alkitabnya di Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama. Judulnya itu hal mengumpulkan harta. Bagaimana nih caranya ya? 1, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Wah, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa kita nggak boleh nih mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi itu ngengat dan karat merusakkannya. Bahkan nih, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Punya banyak uang bisa dicuri. Rumah bagus bisa hancur adik-adik ya. Nanti renovasi lagi. Ya, terus mobil bagus, wah bisa juga rusak adik-adik. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tuh katanya dikumpulin tuh hartanya yang di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau kita mengumpulkan harta kita yang di surga, gak ada yang bisa satupun mengambilnya adik-adik. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita nih simpan uang kita ya, biasanya kita ingat-ingat ya, oh iya aku punya uang 10.000 di tas sekolah aku. Atau aku sudah nabung berapa banyak ya, aku udah berkali-kali nih 100.000 sehari, 5 hari berarti udah 500.000 nih. Wah, kita pasti khawatir ya. Wah pasti akan ada orang yang mencurinya. Aduh hilang gak ya? Wah pasti udah khawatir nih adik-adik. Tapi kalau kita mengumpulkan harta kita yang di surga dengan cara kita belum masuk surga adik-adik, tapi kita kumpulkan dulu nih harta untuk di surga dengan cara berbuat baik dan menolong orang lain. Tapi
Tapi adik-adik, berbuat baik dan menolong orang lain itu bukan jaminan kita masuk ke surga, bukan jaminan kita untuk masuk surga adik-adik. Tetapi yang pertama, kita harus percaya dulu sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena kita belum meninggal nih adik-adik, walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita pasti sudah selamat dan masuk surga. Bagaimana caranya? Dengan cara kita berbuat baik dan banyak menolong orang. Nah, yuk adik-adik, siapa nih yang mau mengumpulkan hartanya di surga? Ya, melakukan yang baik untuk orang lain, dan itu sangat dihargai sama Tuhan. Dikatakan di pembacaan kita tadi bahwa itu berkenan kepada Allah. Tuhan senang adik-adik kalau kita berbuat baik dan suka menolong orang lain. Tetapi bukan itu ya adik-adik jaminan membuat kita masuk surga. Jangan, kan aku udah berbuat baik, aku sudah menolong banyak orang, artinya aku udah selamat dong, aku udah masuk surga dong. Tapi kita belum percaya sama Tuhan Yesus. Tiket pertama kita masuk surga adalah pertama-tama kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi adik-adik, kumpulkan harta kamu di surga dengan berbuat baik dan menolong orang lain. Yuk adik-adik, siap untuk mengumpulkan harta di surga, melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kami wajib untuk menolong orang lain, berbuat baik dan menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga dimampukan supaya boleh melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.